Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Madudin Arjunaja dari kelas PAIA 1 semester 4 NIM 053. Saya di sini akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Perlawanan Umat Islam terhadap penjajah dari Demak dan Mataram. Yang pertama yaitu Kerajaan Demak. Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Patah pada 1475. Kerajaan ini berpusat di pesisir utara Jawa Tengah. Demak pada awalnya adalah wilayah kadipaten di bawah kerajaan Majapahit. Namun, pada awal abad ke-15, Raden Patah mampu menaklukkan Majapahit dan menjadikan Demak sebagai kerajaan berdaulat. Kerajaan Demak memiliki corak ekonomi, perdagangan, dan maritim. Dalam buku Islamisasi dan Perkembangan Kerajaan-Kerajaan Islam di Indonesia 2012 karya Daliman. Pada abad ke-16, Demak menjadi pusat logistik beras dari daerah pedalaman Jawa Tengah. Hal tersebut menjadikan Demak sebagai pengekspor beras terbesar di Lautan Nusantara. Kerajaan Demak mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Trenggono dengan menaklukkan hampir seluruh pulau Jawa dan menjadikan kerajaan Banjar sebagai kerajaan bawahan. Dari segi agama, kerajaan Demak mampu menjadi Islam sebagai agama utama. Di daerah Jawa, pesantren dan pusat pendidikan Islam di Jawa juga mulai berkembang pesat pada masa kerajaan Demak. Perlawanan untuk mengusir Portugis kerajaan Demak dari Indonesia juga dilakukan oleh kerajaan Demak yang bertujuan mengusir Portugis dari Malaka. Perlawanan ini dipimpin oleh Pangeran Sabrang Lor atau Adipati Unus. Adipati Unus merupakan raja termuda dan merupakan raja yang sangat pemberani dan bijaksana. Adipati Unus memimpin pasukan dari kerajaan Demak untuk mengusir Portugis. Adipati Unus mengumpulkan dan mengirimkan pasukan dari Jawa, Makassar, serta Lampung. Kerajaan Demak dan pasukan perangnya ini kemudian bekerja sama dengan kerajaan Aceh dalam usaha merebut pelabuhan Malaka. Sayangnya, penyerangan pada pasukan Portugis ini gagal karena pasukan kerajaan Demak mengalami kekurangan persenjataan. Namun, perlawanan yang dilakukan oleh kerajaan Demak dan kerajaan Aceh dalam melawan Portugis ini mampu membuat Portugis mengalami kekurangan bantuan ketika berada di Maluku. Hal inilah yang kemudian membuat Portugis mulai kewalahan dan keluar dari Indonesia. Selanjutnya yaitu Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram Islam berpusat di Kota Gede, Yogyakarta pada tahun 1588. Kerajaan ini dipimpin oleh dinasti yang mengaku sebagai keturunan Majapahit, yakni keturunan Ki Ageng Sela dan Ki Ageng Pemanahan. Awal mula kerajaan Mataram Islam adalah dari kadipaten yang berada di bawah Kesultanan Panjang dan berpusat di bumi Mentau. Kemudian diberikan kepada Ki Ageng Pemanahan sebagai hadiah atas jasa yang diberikannya. Terus, raja pertama adalah Raden Mas Sutawijaya atau penambahan senapati yang tak lain adalah putra Ki Ageng Pemanahan. Kerajaan Islam Mataram mengalami masa kejayaan pada masa pemerintahan Mas Rangsang atau Sultan Agung. Ia berhasil melakukan ekspansi dan menguasai hampir seluruh wilayah di tanah Jawa. Ia juga melakukan perlawanan kepada VOC dengan bersama Kesultanan Banten, Cirebon. Kerajaan Mataram Islam mengalami perpecahan usai konflik politik dan mengakibatkan pembagian wilayah kekuasaan
yaitu Kesultanan Ngayogyakarta dan Kesultanan Surakarta yang tertuang dalam Perjanjian Giyanti. Kerajaan Mataram Islam memiliki peninggalan kerajaan Mataram Islam yaitu seperti Masjid Patok Negara, Masjid Agung Surakarta, dan Masjid Al-Fatih Kapatihan Solo, Aksara Jawa, dan Hanacaraka. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata, saya mohon minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.